وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك الختام. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini bagi kalian, itu bagi kita semua, untuk diingat-ingat, untuk dipelajari. Maka siapakah di antara kalian yang mau mengingat dan yang mau mempelajarinya? Ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, dimanapun teman-teman berada saat ini, peserta daurah ataupun bukan peserta daurah, insya Allah pada murajaah kali ini, video kali ini kita akan memurajaah, mengulang seputar materi apa saja sih yang disampaikan pada pekan lalu, lebih tepatnya pada tanggal 9 Januari di pekan ke-10 pada daurah Al-Quran dan juga matan. Teman-teman sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita memurajaah atau menguatkan pemahaman kita mengenai sifatul huruf, baik yang punya lawan dan juga yang tidak memiliki lawan. Di sana kita memurajaah sebagian besar sifat-sifat huruf, hanya sifat huruf saja ya untuk materi awalnya. Kemudian kita juga mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan pada pekan sebelumnya, seperti berikan pada huruf-huruf ya, sifatnya baik yang memiliki lawan dan juga tidak memiliki lawan, seperti huruf ya, kemudian huruf do, huruf waw gitu ya. Jadi beberapa sifat huruf-huruf tersebut, bahwasanya teman-teman sekalian, setiap huruf ini minimal memiliki 5 dan maksimal memiliki 7 daripada sifat. Sangat detail sekali kalau bisa kita ucapkan setiap huruf ya, dengan menambahkan atau dengan menyempurnakan pada sifat-sifatnya. Satu contoh, misalkan huruf hamzah. Huruf hamzah memiliki sifat yang pertama antara mahmus dengan jahar. Maka hamzah ini a memiliki sifat hamzah, memiliki sifat jahar. Jadi suaranya atau nafasnya tidak mengalir. Kemudian yang kedua, hamzah memiliki sifat syiddah dengan lawannya rokhawah, dan di tengah-tengahnya ada sifat bainiyah. Maka a di sini ketika dalam keadaan sukun atau ketika sebelumnya panjang, sama abana, jadi agak ditekan sedikit karena dia memiliki sifat syiddah yang menekannya suara pada hurufnya dalam keadaan tertentu tentunya ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengulang ya pada video-video kita sebelumnya berkaitan dengan sifat syiddah ini. Kemudian a memiliki sifat yang ketiga adalah istifal, yang dimana sifatnya menipis ya. Suaranya mendatar atau menurun, menipis ya. Contohnya a tidak boleh o dikatasin. Sama gitu, nggak boleh sama ya, tiba-tiba ditebelin, ini nggak boleh karena hamzah memiliki sifat diturunkan suaranya atau mendatar yang disebut dengan istifal. Kemudian sifat yang keempat pada hamzah ini, dia memiliki sifat al-infitah, yang dimana bagian lidahnya ini menurun, jadi lebih tipis lagi, jadi lebih tipis lagi, jadi lebih diturunin lagi lidahnya gitu ya. Itu adalah sifat hamzah ya, sifat hamzah atau a
Jadi itu yang keempat, yaitu infitah, dan lawannya itbaq, yang dimana bagian lidahnya mengangkat ke atas. Kemudian sifat yang kelima antara idlaq dengan ismat. Dalam pengucapannya hamzah ini ya sangat susah untuk diucapkan. Karena apa? Berjauhnya makhraj daripada bibir, ya, daripada mulut kita. Karena hamzah memiliki tempat keluar di bawah tenggorokan atau di pangkal tenggorokan di bagian zakun kita bawah sedikit. Itu tempat keluarnya huruf hamzah. Jadi demikian ini sifat pada hamzah, yaitu jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, dan yang terakhir adalah ismat, ya, yaitu sifatnya susah untuk diucapkan. Begitu teman-teman, itu murojaah kita ya untuk pekan lalu untuk materi sifatul huruf yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Ingat, huruf minimal memiliki 5 sifat dan paling banyak 7. Apa itu yang 7, Ustaz? Yaitu huruf ra. Ra memiliki 7 sifat, 5 sifat yang memiliki lawan dan 2 sifat yang tidak memiliki lawan. 5 sifat pada ra kita secara cepat saja ya, karena durasi videonya biar tidak terlalu panjang. Jadi ra memiliki sifat yang pertama adalah jahr, kemudian bainiyah yang kedua, ketiga istifal atau ada sebagian catatannya. Bisa teman-teman buka kembali catatan pada sifat isti'la dan istifal pada huruf ra. Ya, kalau tidak ada nanti bisa teman-teman tambahkan bahwa ra ini memiliki hukum sendiri. Namun nggak apa-apa kita masukin istifal. Oke. Kemudian ra memiliki sifat al-infitah. Jadi bagian lidahnya tidak naik yang belakang ini. Ra, jangan ra gitu. Ra ini turun, ra berlepas, infitah. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki sifat idlaq karena berdekatan ya di bagian sini nih. Ini ya, punggung lidahnya ini berdekatan dengan tempat keluar yang berada di bibir gitu ya. Farra min lutbil, yaitu huruf idlaq. Ini 5 sifatnya dengan tambahan sifat takrir pada huruf ra, yaitu pengulangan yang harus kita hati-hati. Kemudian sifat al-inhirab, menyimpang makhrajnya saat kasrah gitu ya. Nah, ini sifat pada huruf ra. Jadi ada 7 teman-teman. Kalau hamzah tadi ada 5. Jadi minimal sifat itu, saya ulangi lagi, memiliki 5 sifat dan maksimal memiliki 7 sifat. Begitu teman-teman, itu murojaah kita dan juga pembahasan kita pada tugas pekan lalu. Dan juga yang kedua, kita juga memurojaah tentang makharijul huruf. Dan ini insya Allah kita akan terus kuatkan ya. Kita akan kuatkan di daurah kita ini selama 14 pertemuan sifat dan juga makhraj. Nah, kita juga kemarin sudah mulai memurojaah makharijul huruf. Yang dimana makharijul huruf ini kita murojaah ada 17 makhraj. Yang sudah kita murojaah itu baru 2, yaitu makhraj al-jauf dan juga 3 daripada makhraj al-halq. Al-jauf ini adalah tempat keluarnya huruf mad ya. Semua huruf mad ya di murojaah kita kemarin ya, tempat keluarnya di rongga mulut atau rongga tenggorokan. Kemudian di al-halq bagian yang kedua, karena kita kelompokkan makhraj ini menjadi 5 ya, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, kemudian asyafatan, dan satu lagi al-khayshum. Nah, bagian yang kedua ini al-halq, ada 3 makhraj di sana. Di bagian pangkal, aqsal halqi, di bagian tengah, wasatul halqi, dan yang paling ujung, adnal halqi. Dalam syairnya Ibnul Jazari mengatakan, Summalil aqsal halqi hamzun ha'u, summali wasfihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'u. Nah, sampai situ. Jadi di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha. Tepatnya di mana? Di bawah zakun aja, 1 ruas jari. Jadi nggak usah terlalu ke bawah. Oke.
Kemudian yang kedua wasatul halki, ada ain dan ha, yaitu di atas jakun kita satu ruas jari, nggak usah terlalu ke bawah, nanti jadinya a nanti ya. Dia naikin aja ke atas a begitu. Kemudian di ujung tenggorokan, ya di ujungnya sini, di ujung ini 4 ruas jari kita taruh janggut, kemudian kita telungkupkan di jari kelingking. Ingat jangan terlalu ke bawah, jadi jangan, ke atasin aja, begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi itu murojaah kita ya seputar makharijul huruf, yaitu yaitu makhraj di al-jauf dan satu lagi makhraj di al-halq. Begitu teman-teman sekalian. Untuk part keduanya seputar tahsin Al-Quran, tilawahnya, insyaallah nanti kita akan murojaah ya pada video setelah ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah mempelajari Al-Quran, untuk terus istiqomah untuk mempraktikkan bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari, dan semoga yang sudah benar dari lisan dan pengucapan bacaan kita Allah istiqomahkan, namun apabila masih kurang semoga Allah tambahkan kekurangan itu. Barakallahu fikum jami'an. Oh ya, satu lagi teman-teman sekalian, untuk video kita selanjutnya seputar materi aslinya ya, selama proses belajar masih dalam editing ya, masih dalam di set dulu atau diedit dulu videonya biar tidak terlalu panjang durasinya teman-teman sekalian. Insyaallah nanti kalau sudah siap segera akan di-upload di kanal YouTube daripada Jailani As-Siddiq atau Aba Matriha. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan ini. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه